Ya, salam ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi tentang asas dan faktor pengembangan kurikulum. Jadi, materi kita yang ketiga akan membahas asas dan faktor pengembangan kurikulum. Saudaraku mahasiswa yang saya kasihi, kita sudah memahami bahwa kurikulum adalah sebagai suatu rancangan dalam pendidikan yang memiliki posisi yang sangat strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum itu dinamis. Ya, disebut dinamis karena kurikulum itu harus selalu diubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Nah, adapun langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan situasi. Jadi guru perlu membuat penyelidikan situasi atau yang disebut dengan istilah situation analysis yang dilakukan secara menyeluruh. Ya, karena ada hal-hal yang harus kita hadapi, yaitu tentang situasi peserta didik dan calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Nah, sebuah realita di Indonesia sangat jauh tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jika kita bandingkan dengan bangsa Eropa dan bangsa Barat. Nah, untuk mengatasi itu, masalah ini untuk mengatasi masalah ketertinggalan Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pemerintah menegaskan perlunya pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan, baik itu pada sektor pendidikan formal maupun pada sektor pendidikan non formal. Nah, pengembangan kurikulum harus sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu di mana kurikulum diartikan sebagai seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengembangan kurikulum juga harus melibatkan masyarakat sehingga terbentuklah kurikulum yang ideal dan sistematik sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena yang kita didik itu adalah anak-anak yang berasal dari kalangan masyarakat. Jadi kurikulum itu harus dikembangkan, harus melibatkan masyarakat. Karena kalau tidak melibatkan masyarakat, kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan kemudian nanti apabila kita tidak melibatkan masyarakat, hasil didikan kita melalui desain kurikulum yang kita buat itu, yaitu peserta didik sesudah dikembalikan ke masyarakat setelah selesai masa pendidikan, maka peserta didik itu tidak dapat diterima di tengah-tengah masyarakatnya. Karena apa? Yang dibawakannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kurikulum ini yang akan dijadikan pedoman dalam pembelajaran agar pembelajaran berjalan secara struktur, efisien, dan efektif. Nah, dalam rangka membuat kurikulum, seseorang harus memperhatikan azas-azas dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Adapun azas kurikulum antara lain azas psikologis, azas fisiologis, azas sosiologis, dan organisatoris. Nah, kita sudah mempelajarinya dalam perspektif pendidikan agama Kristen yang kita dalami dari pemikiran Robert Pasminyo. Saya mengundang Anda membuka kembali pelajaran kita pada mata kuliah desain kurikulum, bahwa ada 7
pondasi atau 7 asas dalam pengembangan kurikulum sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Pasmio. Tetapi secara normatifnya asas kurikulum itu adalah seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu harus ada asas psikologis, ada asas fisiologis, ada asas sosiologis, dan ada asas organisatorisnya. Nah, kita akan melihat satu persatu penjelasan asas-asas kurikulum yang normatif itu. Nah, yang pertama, asas filosofis. Sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik anak agar anak didik tersebut menjadi manusia yang disebut dalam tanda petik baik. Nah, faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, tidak hanya ditentukan oleh cita-cita atau filsafat yang dianut oleh sebuah negara, tetapi juga nilai baik ditentukan oleh guru itu sendiri, oleh orang tua daripada peserta didik, oleh masyarakat di mana peserta didik itu tinggal, bahkan oleh dunia ini. Nah, kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam hal menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang dicapai melalui pendidikan formal. Kurikulum yang dikembangkan haruslah mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sesungguhnya asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang harus sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara bisa saja menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikannya, menentukan bahan pelajaran dan tata cara, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuhnya. Jadi apabila pemerintah bertukar tujuan pendidikan, maka akan berubah tujuan pendidikannya sama sekali. Jadi sekali lagi, apabila pemerintah bertukar, maka tujuan pendidikannya akan bertukar pula. Nah, di Indonesia, penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan yang pertama visi Alkitab dalam konteks pendidikan agama Kristen. Kemudian baru melihat visi misi institusi pendidikan. Ya, jadi kalau Anda mendesain kurikulum harus juga melihat visi dan misi daripada institusi di mana sekolah Anda bekerja atau melayani. Kemudian pengembangan dan penyusunan serta pelaksanaan kurikulum juga harus memperhatikan Pancasila, harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila. Kita tidak boleh menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang kita desain itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian hal lain pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan serta melaksanakan kurikulum selain melihat visi Alkitab, visi misi daripada sekolah di mana Anda melayani juga dilihat disesuaikan dengan ajas-ajas daripada Pancasila, juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian juga penyusunan dan pengembangan serta pelaksanaan kurikulum di Indonesia harus juga memperhatikan landasan filosofis daripada negara Republik Indonesia itu sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Seperti halnya menurut Nasution, filsafat besar manfaatnya bagi kurikulum. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pernyataannya seperti berikut. Yang pertama, Nasution mengatakan filsafat pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing.
Sekolah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi manusia dan warga negara yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Jadi filsafat sangatlah tentu menentukan tujuan daripada pendidikan. Nah, yang kedua, filsafat diperlukan dalam dunia pendidikan menurut Nasution. Manfaatnya bagi kurikulum selain filsafat itu mampu menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai. Ya, manusia yang bagaimana yang harus kita bentuk. Kemudian, kegunaan daripada filsafat bagi kurikulum yang ketiga adalah di mana filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dan yang keempat, manfaat daripada filsafat bagi kurikulum sebagaimana diungkapkan oleh Nasution, filsafat itu memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan sehingga tidak lepas-lepas. Ya, tidak lepas-lepas. Jadi sekolah ini mendidik berbeda dengan sekolah ini, gitu ya. Jadi tidak ada nyambung. Jadi orang dididik dari SD tidak ada nyambung, tidak ada hubungan pendidikan di SD itu dengan di SMP. Tidak ada orang dididik di SMP tidak ada hubungannya dengan dididik di SMA. Bahkan tidak ada hubungannya dengan dididik di perguruan tinggi. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan lepas, tidak ada keterhubungan satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian terdapat kontinuitas, kesinambungan, keberlanjutan dalam perkembangan anak didik karena filsafat membuat kurikulum ya yang didesain itu untuk menjadi bulat usaha daripada pendidikan yang dicita-citakan. Nah, yang kelima, manfaat daripada filsafat bagi pengembangan kurikulum di mana tujuan daripada pendidikan akan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai sehingga tujuan itu dapat dikatakan tercapai atau tidak tercapai. Nah, kemudian kita melihat azas yang kedua bagi pengembangan kurikulum, yaitu azas psikologis. Nah, azas psikologis adalah berbicara tentang ilmu jiwa belajar atau psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik. Anak-anak ini dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dapat mempelajari macam-macam keterampilan. Nah, kurikulum dapat disusun dan disajikan dengan jalan yang seefektif-efektifnya agar proses keberlangsungan belajar berjalan dengan baik. Nah, teori belajar dapat dijadikan sebagai dasar bagi proses belajar mengajar, sehingga dengan demikian ada hubungan yang erat antara kurikulum dan psikologi belajar juga psikologi anak. Karena itu hubungan yang sangat erat itu, maka psikologi menjadi salah satu dasar kurikulum. Jadi pada intinya azas psikologis kita jadikan sebagai azas pengembangan kurikulum untuk mendapat bantuan untuk memotret kondisi peserta didik dari sisi psikologi belajarnya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa ilmu jiwa anak, berdasarkan ilmu jiwa anak, kita melihat bahwa sekolah didirikan untuk anak. Jadi yang namanya sekolah didirikan untuk anak, bukan untuk guru. Nah, untuk kepentingan anak, yakni untuk menciptakan situasi-situasi
di mana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. Nah, selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal inilah yang membuat tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan. Jadi kalau ada kurikulum yang mengutamakan bahan, berarti si penyusun atau si pendesain daripada kurikulum itu belum mampu membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa, karena selalu berorientasi pada bahan ajar. Kalau anak-anak belajar, tidak dididik berdasarkan bahan ajar. Nah, kalau anak-anak harus sedikit dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya jika didesain kurikulumnya dengan mengutamakan bahan ajar. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Pada sekitar permulaan abad yang ke-20, anak mendapat perhatian menjadi salah satu azas dalam pengembangan kurikulum, yaitu azas psikologi ini. Nah, kemudian muncullah aliran progresif, yakni di mana kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak, atau yang disebut dengan istilah child-centered curriculum. Jadi kurikulum didesain berdasarkan perkembangan anak. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kurikulum ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Sekali lagi, anak bukan miniatur orang dewasa. Kemudian fungsi sekolah diantaranya adalah untuk mengembangkan pribadi anak yang seutuhnya, tidak mengembangkan anak pada satu bidang tertentu, tetapi mengembangkan anak seutuhnya. Itulah malpraktek pendidikan yang telah berlangsung selama ini, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sekolah dalam mendidik anak beberapa waktu yang lalu, di mana anak hanya diunggulkan pada satu bidang saja, yaitu pada bidang sains. Jadi anak-anak didorong hanya untuk tahu sains, matematik, ya kan, biologi, ilmu pengetahuan alam, ya, logaritma dan semacam sejenisnya, ilmu-ilmu hitung dan ilmu-ilmu yang seperti itu, ilmu-ilmu fisikawan, kimia dan segala macam seperti itu menjadi titik berat pendidikan di sekolah. Jadi anak hanya dididik pada satu bidang tertentu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena apa? Karena azas psikologis tidak menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum. Kalau azas psikologis dijadikan sebagai azas pengembangan kurikulum, maka yang terjadi adalah bahwa yang dididik itu, anak yang dididik itu akan dikembangkan ya secara utuh. Jadi tidak hanya mengembangkan pada satu bidang khusus. Faktor anak harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, anak harus menjadi pusat pendidikan atau sebagai subjek belajar dalam dan bukan sebagai objek belajar maksudnya. Jadi anak harus dijadikan sebagai subjek belajar, dia harus jadi pelaku dalam pembelajaran, bukan sebagai objek, bukan sebagai penerima, bukan yang selalu harus disuapin. Tapi dia merancang, dia melaksanakan, dia mencari, dia menyimpulkan, dia mengevaluasi, dia melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya. Nah, kemudian tiap anak itu harus dipahami unik dari sisi ilmu jiwa anak. Tiap anak unik, mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri, lain
dari yang lain. Jadi setiap anak dengan anak yang lain punya ciri tersendiri. Nah, oleh karena itu kurikulum hendaknya yang apabila akan dikembangkan harus mempertimbangkan keunikan anak agar ia sedapat mungkin berkembang sesuai dengan bakatnya itu. Walaupun tiap anak berbeda dari yang lain, banyak pula persamaan di antara mereka, maka sebagian dari kurikulum itu dapat juga disusun sama bagi semua. Tapi tidak semua kurikulum yang disusun itu semuanya menjadi sama. Tapi sebagian dari kurikulum yang didesain itu bisa disusun menjadi sama karena ada persamaan yang didapati pada semua anak. Tetapi ada perbedaan yang didapati, ada keunikan yang didapati pada semua anak. Jadi itu harus digabung. Kita menyusun sebuah kurikulum, ada yang dapat dibuat sama, tetapi ada juga yang harus dibuat berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih lanjut melihat azas pengembangan kurikulum yang ketiga, yaitu azas organisatoris. Azas ini berbicara mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum namanya. Ilmu jiwa asosiasi yang menganggap bahwa keseluruhan jumlah sebagian kurikulum merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah yang mempunyai keuntungan dan juga kelemahan. Nah, menurut Gestalt, prinsip keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang telah disusun secara unit, tidak diadakan batasan antar mata pelajaran. Nah, dilihat dari organisasi kurikulum, ada 3 kemungkinan tipe bentuk kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah atau yang disebut dengan separate subject curriculum. Kemudian tipe kurikulum yang kedua adalah kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang sejenis tetapi yang dihubungkan, yang terhubung, ya, yang ada hubungan-hubungannya atau yang disebut dengan correlate curriculum. Kemudian yang ketiga, tipe kurikulum yang ketiga adalah kurikulum yang terdiri dari peleburan semua, yaitu peleburan antara sejumlah mata pelajaran yang terpisah dengan kurikulum yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang sejenis. Atau disebut juga kurikulum yang terdiri dari peleburan hampir semua mata pelajaran atau yang dikenal dengan istilah integrated curriculum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada separate subject curriculum, bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, sehingga banyak jenis mata pelajaran dan menjadi sempit ruang lingkupnya. Jadi mata pelajarannya yang diperbanyak tapi ruang lingkupnya menjadi sempit. Itulah yang terdapat pada jenis kurikulum separate subject curriculum. Sedangkan pada correlate curriculum, mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak berdiri sendiri pada separate subject curriculum. Dan ini dibuat sebagai reaksi terhadap kurikulum yang dianggap kurang sempurna. Sedangkan pada integrated kurikulum dipadukan secara menyeluruh dan dalam satu kesatuan dan diharapkan dapat membentuk manusia yang utuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut kita melihat azas pengembangan kurikulum yang keempat, yaitu azas sosiologis. Azas sosiologis menuntun pada pengembangan kurikulum untuk melihat anak tidak hidup sendiri terisolasi dari manusia yang lain.
Meskipun dia anak-anak, tapi dia tidak terputus hubungannya dengan dunia orang dewasa. Nah, ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Dia terdapat pada kelompok masyarakat yang beragam. Nah, di situ ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan. Di tengah-tengah dia terhubung dengan masyarakatnya, ya anak-anak dengan dunia anak, tapi dia terhubung dengan dunia masyarakat yang lebih luas. Nah, pada saat dia terhubung dengan dunia yang luas, maka setiap anak harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di tengah-tengah dia sebagai anak ada tugas tanggung jawabnya, tapi ketika dia membaur dalam masyarakat yang majemuk, ya, maka dia juga harus menjalankan tugasnya, tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Ia banyak menerima jasa dari masyarakat dan ia sebaliknya harus menyumbangkan baktinya bagi kemajuan masyarakat. Nah, tiap masyarakat mempunyai norma-norma, yaitu seperti ada norma adat atau kebiasaan yang harus dikenal dan diwujudkan oleh anak dalam pribadinya, lalu dinyatakan dalam perilaku atau kelakuan sehari-hari. Nah, tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat faktor-faktor pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang dimana di dalamnya mencakup adanya perencanaan, adanya penerapan, dan adanya evaluasi. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan sesuai dengan jenjang dan jenis masing-masing satuan pendidikan. Perlu juga ditambahkan bahwa pendidikan nasional juga berakar pada kebudayaan nasional dan pendidikan nasional juga berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan dan konsep tersebut, maka pengembangan kurikulum agar berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian perkembangan peserta didik yang menunjukkan pada karakteristik perkembangan peserta didik. Dan yang keempat adalah keadaan lingkungan yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi atau interpersonal. Kemudian lingkungan kebudayaan termasuk iptek atau kulturalnya. Kemudian lingkungan hidup atau bioekologinya, serta lingkungan alam atau geoekologinya. Nah, kemudian kelima, kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Yang keenam, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional kita. Menurut Profesor Dr. Nana Saodi Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, teori dan praktek menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum antara lain, yang pertama, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi.
Yang pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan atau LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum yang akan dikerjakan oleh pendidik. Nah, pengembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media dalam pendidikan, seperti halnya untuk membantu media pembelajaran atau membantu sebagai alat peraga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut, selain perguruan tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Pasti itu. Jadi isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Sekolah harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Jadi salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Nah, perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum, sebab sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk mereka dipersiapkan bekerja dan berusaha. Nah, yang menampung mereka dalam bekerja dan berusaha adalah dunia usaha itu. Kemudian jenis pekerjaan dan perusahaan yang ada di masyarakat, itulah yang menuntut persiapannya di sekolah. Oleh karena itu, sekolah mendesain kurikulumnya harus juga mempertimbangkan perkembangan dunia usaha. Karena kelak dia sesudah dididik, mereka diterima di dunia usaha dan langsung dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah bagi perkembangan dunia usaha. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum selain perguruan tinggi, selain masyarakat, yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik itu nilai moral, keagamaan, sosial budaya maupun nilai politis. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga harus bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai dan harus terintegrasi dalam kurikulum. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai adalah yang pertama, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti guru harus tahu nilai budaya di mana anak didik dibesarkan, di mana anak didik hidup sehari-hari. Atau juga guru harus tahu nilai kebangsaan di mana anak didik tinggal sebagai warga negara. Nah, contohnya kira-kira begitu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dulu guru dalam mengajarkan nilai, selain mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, guru juga hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi. Ya, juga berpegang pada prinsip etis, azas kepatutan, kelayakan yang tidak yang tidak menabrak norma-norma orang lain di tengah-tengah di mana dia tinggal. Juga guru hendaknya berpegang pada prinsip moral. Nah, ini yang lebih penting juga, ya.
Jangan pintar tapi tidak bermoral gitu ya. Kemudian guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Jadi tidak boleh guru mengajar berdasarkan kurikulumnya, tetapi kurikulum yang diajarkan itu tidak terintegrasi pada perilaku si guru sehingga tidak dapat ditiru oleh peserta didik, ataupun kalau ditiru menjadi sesuatu yang salah. Apa yang digariskan pada kurikulum berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh si guru. Nah, hal itu perlu menjadi perhatian dalam ketika guru mengajarkan nilai. Selain itu juga guru harus menghargai nilai-nilai kelompok nilai. Jadi dia tidak hanya melihat nilai-nilai yang umum, tapi juga dia menghormati nilai-nilai yang terbentuk pada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu perlu diperhatikan oleh si guru. Juga guru harus memahami dan menerima keragaman kebudayaan sendiri. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya dari uraian-uraian yang telah saya kemukakan di atas, ditarik beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada kurikulum yang sekali jadi, sekali buat, dan selama-lamanya berlaku. Jadi janganlah mengajar peserta didik berdasarkan kurikulum yang itu-itu saja. Karena pendidikan itu bersifat dinamis dan anak yang dididik itu hidupnya dinamis. Kemudian yang kedua, di dalam mengembangkan kurikulum, guru perlu memperhatikan ajas-ajas kurikulum yang meliputi ajas filosofis, ajas psikologis, ajas sosiologis, dan ajas organisatoris. Nah, ajas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat atau cita-cita yang dianut oleh negara. Sedangkan azas psikologis menyangkut psikologi anak dan psikologi belajar. Kemudian azas sosiologis menyangkut kegiatan dalam kehidupan anak bermasyarakat. Kemudian azas organisatoris melingkupi bagaimana bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor pengembangan kurikulum antara lain adalah adanya perguruan tinggi, adanya masyarakat, dan adanya sistem nilai. Nah, demikianlah materi kita hari ini yang kita pelajari. Kiranya bermanfaat, dan selanjutnya saya menunggu Anda untuk mengembangkan materi yang sudah saya sampaikan melalui media video ini dalam diskusi kita pada grup WhatsApp kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Selamat siang, selamat berjumpa. Sampai jumpa maksud saya pada pertemuan yang keempat pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.